Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Rita Rukmawati. Saya adalah mahasiswi Diploma 4 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang. Nah Bunda, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah Bunda, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu anggapan yang banyak berkembang di masyarakat mengenai pemberian obat kepada bayi. Bunda pernah nggak sih mendengar anggapan bahwa bila bayi sakit kemudian ibu sedang menyusui, maka ibunya harus minum obat sehingga bayi tersebut dapat memperoleh obat tadi melalui ASI yang ibu berikan. Nah, hal tersebut mitos atau fakta ya Bunda? Yuk kita simak aja video lengkapnya. Namun sebelum itu Bunda, ingat untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini ya. Itu artinya Bunda mendukung channel ini dan supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Dan apabila Bunda merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk share video ini supaya orang lain tahu apa yang Bunda ketahui. Nah oke, langsung aja ya Bunda. Pemberian obat kepada bayi yang sakit melalui ibunya sebenarnya dengan alasan apapun seperti kasihan karena masih kecil, kemudian bayi ini belum mengonsumsi apapun selain ASI, kemudian obatnya juga pahit, jadi ibunya aja yang minum obat. Toh nanti bisa sampai ke bayi melalui ASI kan. Nah sebenarnya anggapan-anggapan seperti ini itu tidak dibenarkan ya Bunda. Mengapa demikian? Karena akan beresiko dosisnya tidak adekuat. Tidak adekuat di sini maksudnya tidak cukup. Memang benar ada beberapa obat yang apabila dikonsumsi oleh ibu akan terserap dan masuk ke dalam ASI. Namun, berapa dosis atau berapa persen kadar obat yang masuk dalam ASI ini tidak diketahui dengan pasti. Nah, yang seperti kita ketahui ya bahwa dosis untuk anak itu pastinya sudah rendah. Nah, apabila obat yang harusnya diresepkan untuk bayi kemudian malah diminum oleh ibunya, obat ini tadi akan mengalami metabolisme terlebih dahulu di dalam tubuh ibu, sehingga kadarnya yang masuk ke dalam ASI itu akan semakin kecil. Nah, hal tersebut akan membuat obat tadi tidak berefek atau tidak akan menimbulkan reaksi kepada bayi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa obatnya akan terbuang dengan percuma dan si kecil atau anak kita tidak akan mendapatkan terapi atau penanganan kesehatan yang sesuai yang ia butuhkan. Nah, kalau misalkan ada beberapa kasus seperti kayak anaknya sakit, kemudian ibunya minum obat, kemudian anaknya menjadi sembuh, itu kemungkinan besar yang menyebabkan anak itu sembuh itu adalah antibodi yang terdapat di dalam ASI itu sendiri, bukan obat yang ibu minum kemudian bayinya menjadi sembuh. Nah sekarang, tadi kan apabila Bunda minum dosis bayi maka dosisnya tidak adekuat atau tidak cukup. Nah sekarang bagaimana kalau Bunda minum dosis dewasa? Tetap saja ya Bunda, hal tersebut tidaklah baik karena jika berdasarkan dosis dewasa kita juga masih tidak tahu berapa kadar yang masuk ke dalam ASI, sehingga akan beresiko dosis yang diberikan itu terlalu tinggi atau bahkan masih cukup rendah. Dan mungkin Bunda juga akan lebih mudah terkena efek samping obat, dan pemberian obat tanpa indikasi itu hanya akan memperberat kerja hati dan ginjal. Bunda tidak perlu khawatir ya ketika harus memberikan obat kepada dedek bayi, asalkan sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau bidan Anda. Dan tenaga kesehatan sudah pasti telah memberikan obat dengan kadar atau dosis yang sesuai, yaitu sesuai dengan usia dedek bayinya, sesuai dengan berat badan, dan sesuai dengan keadaan anak Bunda. Dan juga efek samping dari obatnya pun telah diperkirakan dan selalu dipilih yang paling aman, terutama untuk bayi, mengingat karena fungsi-fungsi organ-organ tubuh bayi belum berkembang dengan sempurna. Jadi Bunda, kesimpulannya pemberian obat pada anak yang sedang menyusui selama sesuai dengan petunjuk dokter atau bidan dapat diberikan langsung tanpa melalui ibunya ya.
Bila bayi sakit, maka bayilah yang harus minum obat. Jangan sampai kita termakan oleh mitos-mitos yang hanya merugikan diri kita sendiri. Selain itu Bunda, biasanya obat-obat untuk bayi itu telah dikombinasikan dengan rasa-rasa buah, sehingga tidak akan memberikan rasa pahit. Dan yang terpenting yang harus Bunda ketahui bahwa menurut Breastfeeding USA atau Organisasi Menyusui Amerika Serikat, ternyata ASI itu mampu beradaptasi dengan kondisi ibu dan bayi loh. Jadi ketika keduanya terpapar bakteri dan virus, antibodi yang khas dengan antigen tersebut akan secara otomatis terkandung di dalam ASI. Karena itulah Bunda, ketika bayi sedang sakit, selain memberi obat sesuai dengan petunjuk bidan atau dokter, hal terbaik yang bisa Bunda lakukan adalah menyamankan bayi, seperti menyelimuti, memberikan pelukan dan sentuhan hangat, dan tetap menyusui. Terlebih Bunda harus tetap menjaga kebutuhan cairan bayi yang sakit, terutama apabila disertai dengan muntah dan diare. Dan untuk Bunda yang menyusui, ingat untuk selalu menjaga kebersihan puting susu ya. Jangan sampai menjadi sumber penularan bakteri dan virus. Oke, jadi ingat ya Bunda, apabila anak yang sakit, maka anaklah yang harus minum obat. Namun jika ibunya yang sakit bagaimana? Jika ibunya yang sakit dan diharuskan minum obat, Bunda harus bertanya terlebih dahulu kepada bidan atau dokter apakah obat tersebut aman untuk ibu menyusui. Apabila obat tersebut tidak aman, maka usahakan Bunda untuk memompa ASI terlebih dahulu sebelum Bunda minum obat. Seberapa banyak? Sebanyak yang dibutuhkan selama Bunda minum obat. Dan nantinya apabila Bunda sudah tidak minum obat dan obatnya sudah tidak berefek lagi pada Bunda, Bunda bisa menyusui dedek bayinya kembali. Nah, jadi itu aja ya Bunda yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Bunda dalam merawat dedek bayinya. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan ya.